Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan memberikan suatu pengajaran atau wawasan kepada adik Aryana tentang kebudayaan Indonesia dan cara-cara kita untuk melestarikan budaya Indonesia agar tetap lestari. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Enika Putra, absen 43 dari kelas A2 Bangli. Dan siswa saya, Baik, nama saya Iwayan Aryana Yasa, bisa dipanggil Aryana. baik, sebelum dari materi saya akan menjelaskan apa itu tentang kebudayaan. Kebudayaan Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional atau kebudayaan lokal maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Di Indonesia sangat banyak tentunya, seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional atau jati diri bangsa. Kebudayaan nasional tentunya sesungguhnya dibentuk oleh berbagai kebudayaan lokal. Sebelum itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Keberagaman ini muncul dari berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, sejarah, interaksi antar budaya, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sebelum lanjut, apakah Aryana sudah ada bayangan tentang budaya? Sudah sedikit. Oh, baik-baik. Saya akan lanjut ke faktor-faktor penyebab keberagaman budaya. Yang pertama ada kondisi geografis. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau yang memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan setiap wilayah memiliki budaya dan tradisi yang unik. Yang kedua tentang sejarah. Indonesia memiliki tentang sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai kerajaan dan pengaruh budaya asing. Hal ini menciptakan berbagai lapisan budaya yang saling berinteraksi. Interaksi antar budaya yaitu interaksi dengan budaya asing, baik melalui perdagangan, migrasi, maupun pengaruh lainnya, juga turut membentuk keberagaman budaya Indonesia. Adapun faktor lain seperti penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat Indonesia yang terbuka terhadap perubahan dan adaptasi juga menjadi salah satu faktor yang mendukung adanya keberagaman budaya. Baik, saya lanjutkan tentang warisan budaya Indonesia. Apakah Aryana sudah pernah mendengar apa itu warisan budaya Indonesia? Belum. Baik, saya akan menjelaskan. Warisan budaya adalah segala sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik yang berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai penting bagi sebuah komunitas atau masyarakat. Warisan budaya ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, praktik, tempat, benda, ekspresi seni, dan nilai-nilai. Warisan budaya Indonesia meliputi berbagai aspek budaya yang telah diteruskan dari generasi ke generasi dan menjadi identitas bangsa seperti seni, musik, tari, pakaian adat, dan kuliner, dan situs bersejarah. Banyak dari warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO, yang diakui oleh dunia, yaitu budaya benda dan tak benda. Di sini Aryana bisa melihat warisan budaya benda. Warisan budaya benda adalah warisan yang bisa kita lihat dan diraba.
Yang pertama, warisan benda ada situs sejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, situs dan situs bersejarah lainnya. Dari bangunan tradisional seperti rumah adat, rumah panggung, dan bangunan bersejarah lainnya. Alat musik, angklung, gamelan, dan berbagai alat musik tradisional lainnya. Adapun senjata tradisional seperti keris, pedang, dan senjata tradisional lainnya. Baik, kedua adalah warisan budaya tak benda, yaitu warisan budaya yang tidak bisa diraba tapi bisa kita lihat di sekitar kita, seperti seni pertunjukan, wayang kulit, reog ponorogo, tari saman, tari kecak, dan berbagai tarian tradisional lainnya. Yaitu seni tekstil seperti batik, ulos, tenun, ikat, dan songket. Adapun musik, gamelan, musik tradisional lainnya, tradisi, upacara ngaben di Bali, rambu Solo, Sulawesi Selatan, dan tradisi lainnya. Dari segi kuliner yaitu rendang, gudeg, pempek, papeda, dan berbagai makanan lainnya. Untuk pakaian adat seperti pakaian adat khas Bali, tentunya di setiap daerah itu memiliki pakaian adat tersendiri dan memiliki makna tersendiri. Adapun contoh warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, batik, wayang kulit, angklung, tari saman, musik gamelan, kebaya, keris, kapal pinisi. Adapun contoh warisan budaya yang diakui oleh UNESCO yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, batik, wayang kulit, angklung, tari saman, musik gamelan, kebaya, keris, kapal pinisi. Ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO. Karena masih banyak ada lagi yang belum kakak sebutkan karena terlalu banyak ini warisan budaya Indonesia yang telah diwakili di dunia. Nah, untuk melestarikan budaya ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu sebelumnya pelestarian budaya dapat kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui pendidikan, sosialisasi, kegiatan budaya, penggunaan teknologi, dan dukungan terhadap ekonomi kreatif lokal. Yang pertama, tidak terlalu terpengaruh budaya asing. Era globalisasi itu membuat tiap tahun Indonesia kedatangan budaya asing. Tak jarang beberapa warga Indonesia fokus pada budaya asing tersebut dan melupakan budaya tersendiri. Nah, oleh karenanya, cara selanjutnya adalah tidak terlalu terpengaruh budaya asing. Teknologi yang berkembang cukup pesat membuat terbukanya budaya asing. Hal ini tidak bisa dikendalikan diri kita sendiri. Walaupun begitu, cara melestarikan budaya sendiri ialah dengan tidak melupakannya dan tetap dipelajari. Yang kedua yang bisa kita lakukan itu dengan memiliki rasa dan bangga pada budaya sendiri. Generasi bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, harus mempunyai rasa bangga dan mampu menampilkan budaya nasional di setiap momen. Tentu jika menampilkan budaya tersebut dengan bangga, maka orang lain melihatnya pun ikut tertarik dan mencintai budaya nasional. Yang ketiga itu memperkenalkan budaya nasional ke negara lain. Salah satu pelestarian budaya yang bisa dilakukan oleh warga negara yaitu memperkenalkan budaya ke negara lain. Dengan demikian, budaya bangsa bisa lebih dikenal dan dihargai oleh negara lain. Seperti kita post di media sosial yaitu Facebook, TikTok, dan lain-lain. Dengan cara
yang bisa kita lakukan untuk promosikan budaya ke negara lain. Yang keempat itu mempelajari dan mengembangkan budaya lokal Indonesia. Indonesia adalah negara yang dikenal akan keberagaman budayanya. Banyaknya budaya yang ada mengharuskan warga negara seperti generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu dengan mempelajari beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia, tentu saja akan menambah wawasan. Tak hanya itu saja, itu menjadi salah satu sikap menghargai kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Baik, di sini ada video yang sudah kakak siapkan, yaitu tentang menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia yang bisa Ariana simak dan pahami. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang warisan budaya. Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Contoh warisan budaya benda Indonesia. Contoh warisan budaya benda Indonesia adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan Taman Nasional Lorentz. Warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Contoh warisan budaya tak benda Indonesia. Contoh warisan budaya tak benda Indonesia adalah keris, wayang, batik, angklung, tari saman, tari tradisional Bali, noken, kapal pinisi, dan pencak silat. Cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya harus dilestarikan agar tidak rusak atau punah. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara melakukan pemugaran terhadap bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan dan mempelajari warisan budaya yang ada. Demikian penjelasan tentang warisan budaya. Baik, dari melihat video tadi, di sini kakak memiliki sebuah soal yang bisa Ariana pilih, yaitu soalnya kakak akan bacakan, yaitu berikut ini yang termasuk warisan budaya tak benda Indonesia adalah: A. Candi Prambanan, B. Tari Saman, C. Danau Toba, D. Taman mini di Indonesia Indah. Jawabannya B. B jadi benar. Kakak akan lanjut ke soal lagi, itu pilihan ganda juga. Untuk pertanyaannya, warisan budaya tak benda biasanya berupa: A. Bangunan bersejarah, B. Tradisi lisan, tari musik dan ritual, C. Perhiasan kuno, D. Candi dan prasasti. Jawabannya B. Tradisi lisan, tari musik dan ritual. Baik, jadi benar, yaitu tak benda itu berupa yang tidak bisa diraba tapi bisa dilihat. Jadi betul, tradisi seperti tari. Baik, pertanyaan selanjutnya, salah satu upaya generasi muda dalam melestarikan budaya adalah: A. Meniru budaya luar secara berlebihan, B. Melupakan kebiasaan tradisional, C. Belajar dari daerah dan mengenalkannya di media sosial, D. Menganggap budaya tradisional sudah ketinggalan zaman. Baik, bisa dijawab oleh
Adik Ariana? Jawabannya C. Bisa dibacakan? Belajar dari daerah, mengenalkan di media sosial. Baik. Jadi benar. Jawabannya adalah C. Upaya untuk melestarikan budaya tentunya bisa mengekspos kegiatan kebudayaan kita di media sosial. Tentunya akan menarik perhatian warga-warga lain di dunia. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Melestarikan budaya lokal penting dilakukan karena A. Untuk membuat budaya baru. B. Agar budaya asing lebih mudah masuk. C. Sebagai identitas dan kekayaan bangsa. D. Supaya bisa bersaing dengan negara lain. Bisa jawab? Jawabannya C. Sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Baik, sangat tepat. Sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Berarti Ariana sudah memahami apa isi dari video tadi ya. Baik, untuk materinya sudah selesai. Mungkin hanya itu saja yang bisa kakak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terus selebihnya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Baik, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.